kita bicara terkait IKN. Nah, ini juga menjadi headline begitu di mana-mana. Sebetulnya andai kita merujuk pada investasinya di sana baik PMA ataupun PMDN, bagaimana data dari Anda? Silakan. Yang pertama, IKN ini dibangun dalam kurun waktu tidak hanya 5 tahun, tapi sampai dengan 20 tahun. Dan sebagai infrastruktur dasar, total investasi di IKN itu kan sekitar 560 triliun sampai 600 triliun. Dalam kurun waktu 15 sampai 20 tahun. Dari anggaran tersebut 20% dibangun oleh APBN. Apa aja infrastruktur dasar dan perkantoran pemerintah. Dan sekarang sudah dibangun jalan tol, bandara, kemudian pemerintah punya. Nah, setelah ini selesai, infrastruktur dasar selesai, baru masuk investasi asing maupun dalam negeri. Jadi kontinuitas itu terjadi. Nah, kan yang mau ditanyakan ini kan adalah percaya apa enggak sih IKN ini jalan, kan kira-kira begitu. Kok nanyanya aja gitu aja kok masih melintir-melintir, Mas. Baik, Pak Yang Balil. saya mau sampaikan adalah 2024 kita sudah upacara 17 Agustus di IKN. 2024 Agustus kita sudah upacara di sana. Dan saya salah satu menteri yang rajin ke sana. Melihat progresnya cukup luar biasa sekali. Dan saya yakin kok insya Allah bisa jalan. Nah, kapan investasinya bisa masuk untuk running? Beberapa investor sudah masuk. Tinggal mereka eksekusi di tingkat lapangan. Nah, tunggu infrastruktur dasar selesai ini sampai dengan bulan Agustus, baru mereka mulai main barang. Jadi gimana kalau infrastruktur dasarnya belum selesai, investornya itu mau masuk? Kan Oke, itu. oke, Nah, baik. yang kedua, Mas, saya mau sampaikan juga bahwa investasi kita itu sekarang pertama itu masih Singapura ya, bukan China. Jadi negara FDI yang masuk ke Indonesia itu pertama adalah Singapura. Yang kedua China, Amerika itu masuk di 5 besar, Jepang, Korea, dan ada 2 negara Eropa yang masuk 10 besar. Jadi berimbang. Tahu nggak uang Singapura itu? Singapura itu uangnya siapa? Semuanya bukan orang Singapura. Sebagian uang orang Indonesia yang ditaruh di Singapura. Jadi sebenarnya kalau mau di-compare, PMDN kita itu mayoritas. Jujur ya, itu marketing intelijen saya yang melaporkan. Tapi kan nggak boleh saya membuka itu, Mas. Jadi konsumsi domestik dan perputaran uang domestik kita, pengusaha-pengusaha kita itu hebat-hebat. Hebat-hebat, Mas. Itu di luar investasi UMKM loh. Investasi UMKM kita sepanjang 2022 itu kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Di luar 1.200 triliun. Makanya pondasi ekonomi kita itu kuat. Pondasi ekonomi kita itu kuat. Jadi harus kau bangga juga terhadap negaramu ini. Cuman kita ini kan selalu mengolok-olok negara kita, seolah-olah negara kita nggak kuat. Yang nggak kuat itu yang ngomong itu. Gitu loh. Jadi orang itu harus percaya diri. Jangan selalu mengatakan barat lebih baik. Apaan baik? Oh, mereka juga sebagian lagi kacau balau kok. Gitu ya. Oke, baik. Pak Balil, kalau memang daya tariknya sungguh besar begitu ya di IKN, tadi Anda sebutkan tadi sudah ada draft investasi yang akan masuk juga. Sebetulnya mengapa juga pemerintah membuat Satgas Percepatan Investasi? Apakah memang ini daya tariknya sebetulnya tidak sebesar itu atau arahnya kemana tupoksi Satgas Percepatan Investasi? Satgas Percepatan Investasi itu kan di Kementerian Investasi. Dan itu terjadi sebelum ada IKN. Tujuannya apa? Adalah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan teknis terkait dengan regulasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kenapa ini kita lakukan? Kita harus memberikan pesan, memberikan kesan positif bagi pelaku ekonomi, dalam hal ini investor. Kan kita tahu sendiri, bro, kalau pemerintahan di kabupaten, kota, provinsi, dan menteri ini kan ya raja-raja kecil juga, bos. Nah, itulah kemudian Satgas ini untuk mengurai agar target-target yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa berjalan. Kenapa Presiden berpikir begitu? Karena menghambat investasi, menghambat izin itu sama dengan menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Menghambat izin itu sama dengan menghambat pendapatan negara. Menghambat izin itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan menghambat izin itu sama dengan menghambat ekspor impor kita. Maka kemudian agar tidak terjadi penghambatan, Satgas dibentuk. Di mana ketuanya adalah kami sendiri, wakilnya itu adalah Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung.
gitu ya. Oke, untuk mengurai hambatan yang Anda katakan tadi, kami juga menerima laporan begitu ya Pak Abel ya, khususnya di wilayah Tangerang yang mana ini ada LSM dan juga ormas yang mana juga dilihat begitu ya bagi para pelaku usaha di sana ini sebagai memberikan proposal, lalu juga nantinya juga minta uang. Tanggapan Anda sebagai Menteri Investasi seperti apa di sana? Gini sebenarnya, pertama saya tanggapan sebagai mantan pengusaha dulu. Pengusaha-pengusaha ini juga harus punya hati juga dengan masyarakat setempat. CSR harus main, komunikasi harus baik. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Jadi saya sebagai mantan pengusaha, sebelum saya melakukan investasi atau kerja, masyarakat sekitar saya harus rangkul dulu. Bicara dari hati ke hati. Orang Indonesia ini orang baik-baik. Tetapi, ini sebagai menteri lagi nih. Tetapi memang ada hantu-hantu berdasi dan tidak berdasi di daerah. Hantu-hantu ini dapat dirasakan nggak bisa, dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Inilah menurut saya yang menghambat investasi, yang menghambat citra negara kita. Jangan begitulah gitu. Ada cara lebih beradab dan lebih baik untuk kita mencari rezeki kok. Kalau ada proposal yang baik-baik ya nggak apa-apa. Tapi jangan dengan proposal itu kemudian mengancam orang, nggak bagus. Ya kalau memang dia butuh ada organisasi apa, ya wajar dong meminta bantuan kepada perusahaan. Tapi jangan yang berlebihan. Dan jangan juga setiap bulan, itu namanya bukan proposal, itu mah palak itu. Oke, nah ini bicara terkait tadi menarik penjahat berdasi di sana atau di belakangnya. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Sebetulnya Anda seberapa besar mengamati hal itu dan kiranya upaya apa yang bisa dilakukan oleh Menteri Investasi? Ya, yang bisa menyelesaikan hantu berdasi dan tidak berdasi ini kan hanya orang yang pernah menjadi hantu. Atau dia pernah bergaul sama hantu. Ya, kalau mau tanya tentang kadarnya, saya nggak bisa jelaskan itu. Karena nanti teman-teman saya bilang sesama pelat kuning kok saling mendahului. Tapi saya punya intuisi sebagai mantan pelaku, insya Allah bisalah kita komunikasikan. Oke. Karena itu 708 triliun investasi mangkrak, waktu saya masuk sekarang tinggal 600 lebih. Itulah pengaruh-pengaruh itu. Jadi bos, ilmu negosiasi investasi dan menyelesaikan masalah lapangan kadang-kadang tidak ada di kampus. Itu ilmu lapangan bos, ya. Oke, tidak ada di kampus ya. Ilmu lapangan harus terjun langsung begitu Pak Balil ya. Terjun, jam terbang itu. Jam